istri yang diceraikan oleh suaminya. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Istri yang diceraikan oleh suaminya mesti menjalani masa iddah thalathata quru. Thalathah artinya 3. Quru itu jamak dari kata qur'un. Apa ini maksud thalathata quru? 3 quru. Buka kamus bahasa Arab. Karena Al-Quran berbahasa Arab, bukan bahasa Banjar. Ternyata Qur'un itu dalam bahasa Arab masuk kategori mustarak. Maksud mustarak itu satu kata memiliki makna ganda, bukan makna janda lah. Kalau salah dengar kita, makna ganda. Qur'un itu bisa berarti haid. Qur'un juga bisa berarti bersih. Dua-duanya masuk. Sehingga antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda. Yang satu mengatakan yang dimaksud dengan Qur'un itu haid. Jadi perempuan istri yang diceraikan oleh suaminya, masa iddahnya mesti menanti 3 kali haid. Kemudian yang satu mengatakan, oh bukan 3 kali haid, tapi 3 kali bersih. 3 kali bersih. Memang beda. Nah, yang 3 kali haid itu berarti lebih lama. Yang 3 kali bersih itu lebih singkat. Contoh, seorang suami menceraikan istrinya, mentalak istrinya saat dalam keadaan bersih, keadaan datang bulan. Berarti imbahnya mencerai kan dalam keadaan bersih, 2 hari kemudian datang bulan. Berarti itu sudah 1 kali bersih. Hitung 1 sudah. Datang bulan, selesai datang bulan, bersih lagi kan? Bersih yang kedua sudah 2 kali bersih. Datang bulan lagi, nah bersih ketiga sudah habis masa iddahnya. Lebih singkat. Langsung jalan pulsanya. Nah, tapi kalau 3 kali haid, seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan bersih. Setelah dijatuhkan talak, itu belum terhitung masa iddah. Apalagi hanya tuntung haid, berarti mahadang kurang lebih sebulan dulu, baru datang bulan. Nah datang bulan pertama ini berarti baru terhitung 1 kali haid, lebih lama. Nah sekarang kita sebagai orang yang diamanahi untuk menjelaskan hukum, maka pasti kebingungan kalau langsung kembali kepada ayat Al-Quran. Kan ada jelas, betul ada ayatnya, tapi makna Qur'an apa? Bingung, mana diikuti? Maka harus kembali kepada konsep tujuan pernikahan, di mana tujuan pernikahan itu ditahbid sekali seumur hidup. Mun kawan jangan berceceraian. Kalaupun ada potensi bercerai, usahakan gagalkan. Karena yang namanya talak itu, meskipun itu solusi terakhir, yang kedua lagi alternatif lain, tetap Allah kada suka. Abghadul halali indallah at-talaq. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, lalu nang kayak apa? Orang nih bang, apa ngarannya, nang laki mentalak istrinya, lalu betahkun. Berapa masa iddahnya? Sebulan sudah jalan, 2 bulan sudah jalan. Lalu ada lelakian nang hendak menikahi nang bebinian tadi. Ini kita memakai versi nang lawas atau nang singkat. Kalau versi lawas berarti talawas mahadang. Kalau versi singkat berarti kada lawas mahadang. Ya selama masa iddah kada boleh menikah.
Maka di situ kita mesti harus melihat wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Kalau memang masih ada harapan laki terdahulu berbulik, masih kawa diusahakan, gunakan versi yang panjang. Nang talawas masa idahnya. Kalau masih bisa diupayakan. Sebab bila habis masa idahnya, bilanya berbulik juga pulang harus akad nikah bahasa. Bila masih dalam masa idah, maka rujuknya kadang mesti harus akad nikah bahasa. Bagawilan gen, hakun miring ke kamar, selesai sudah. Tapi kalau ternyata sudah memang kada kawa lagi, sudah berkali-kali dimediasi kada kawa lagi, sementara nang bebiniannya nih bila kada disegerakan, tegawina diharamkan oleh Allah. Maka pada saat itu gunakan nang versi pendek supaya lakas menikah, terselamatkan. Begitulah kerjanya dokter terhadap pasien. Kada kopang asal sembarang ngeracik ayat hadis, nah kawa keracunan orang. Sama dengan soal talak tadi. Talak 3 ya, sama dengan jatuh 3, belum tentu. Tapi kan itu pernah ya. Di zaman Sayyidina Umar ambil sikap tegas. Karena pada saat itu para suami begitu mudah mengobral kata talak. Padahal kata talak itu adalah kalimat yang kecuali terpaksa hanya keluar. Ini kadang kalau salah sedikit ini talak, sedikit talak. Kemasinan pemasak aja talak. Terlambat membukai lawangnya talak. Di zaman Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar ambil kebijakan untuk mengembalikan keadaan kondusif. Artinya dalam penggunaan kata talak, ujar Sayyidina Umar, barang siapa yang menyebutkan angka maka jatuh sesuai dengan angka. Barang siapa yang mengulanginya lebih dari 1 kali mengucapkan yang kedua, dihitung talak berikutnya. Maka dengan kebijakan Sayyidina Umar pada zaman Nabi tidak, talak kedua itu dihitung kalau talak sebelumnya sudah dirujuk. Bila talak sebelumnya belum dirujuk, maka sekalipun 100 kali mengulangi kata talak, tetap itu jatuh talak 1. Tapi di zaman Umar, kenapa Umar demikian? Nah, disinilah kecerdasan dalam dalil hukum. Dalil hukum. Nah, sekarang kan sudah kembali kondusif. Orang tidak gampang mengucapkan kata talak karena kita sudah banyak mendapatkan arahan, pelajaran bahwa ucapan talak itu sampai menggoncangkan aras, Allah tidak suka. Paling menggunakan kalimat lain. Ampihan gen kita sudah. Itu gen mun kawa jangan sampai laki bini dikit-dikit ampihan, dikit-dikit ampihan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kami ya perpanjangan tangan Kementerian Agama kalau ada orang bertakun. Ada yang namanya arahan untuk kayak apa caranya menggagalkan perceraian yang tidak tertulis. Kayak apapun gagalkan perceraian. Gini maksudnya. Kalau ada satu kasus ternyata di situ ulama berbeda pendapat, ijtihadnya. Yang pertama mengatakan jatuh talak dan dalilnya kuat. Yang kedua mengatakan tidak jatuh talak, dalilnya tidak lebih kuat. Tak kuat mengatakan jatuh talak. Maka kantor urusan agama diarahkan untuk memilih pendapat yang kedua. Mengapa orang kada jadi perceraian? Dan ini maqasidus syariah. Jangan dikit-dikit, wah kamu sudah ada laki bini lagi, hati-hati. Ya Allah, sulit jadi agama. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil hukum itu sifatnya terperinci, maka dalilnya pun juga terperinci.
Kalau secara hitam putih tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis, maka yang dicari turunannya. Turunannya itu tertuangkan dalam bentuk ijma, qiyas. Tapi secara sistematikanya harus berurutan. Tetap Al-Quran di atas, sunnah nomor 2, kemudian ijma nomor 3, lalu yang keempat adalah qiyas. Artinya kalau di situ ada dalil ayat Al-Quran dan itu sudah jelas, kemudian ada qiyas, maka qiyas tidak boleh menabrak. Ijma tidak boleh melawan Al-Quran dan hadis. Tapi ketika Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan secara khusus, barulah kepada turunan-turunannya. Urutan yang ketiga ijma. Ijma tidak ada, baru qiyas. Qiyas juga tidak ada, baru berpindah kepada dalil-dalil yang masih tidak disepakati. Nah, maka di situ akan semakin lebar lagi peluang perbedaan pendapat di antara para ulama. Sejauh tidak jadi kita tuh perbedaan ulama itu sejauh tidak berorientasi kepada perbedaan pendapatan, semuanya tidak masalah. Ya, bila sudah berbeda karena perbedaan pendapatan, ini menjadi masalah. Bukan kebenaran yang dicari, tapi pembenaran yang dicari. Jadi kalau perbedaan pendapat itu jauh dari pengaruh perbedaan pendapatan, maka perbedaan pendapat di antara ulama itu menjadi khazanah. Betapa kayanya Islam memiliki pemikiran. Nah, tapi kalau sudah itu diakibatkan latar belakang oleh karena perbedaan pendapatan, nah ini sudah nang ta'assub. Ta'assub itu karena perbedaan pendapatan di antaranya. Pendapatan di sini tidak hanya sekedar materi, popularitas, nama baik, gengsi aku lebih tua, gengsi bakalan. Pernah ulun mengikuti sebuah bahsul masail. Jadi bahsul masail. Jadi pada saat itu tentang anak lahir di luar nikah. Bagaimana tentang nasab? Nah, rupanya beliau gelarnya doktor. Memang senior ulun, doktor. Ulun kan formalnya cuma sampai S1 sarjana. Beliau sudah doktor. Beliau pemateri. Lalu beliau paparkan. Akhirnya beliau ambil kesimpulan, maka anak tersebut dengan apapun alasannya tidak sah nasabnya. Lalu ulun angkat tangan. Jadi ulun mohon maaf, ulun sebutkan ayat Al-Quran dalam dua surah. Yang pertama, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Kemudian yang kedua firman Allah, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Jadi ujar ulun dengan dua ayat tersebut, maka ditetapkan usia kehamilan minimal sah nasab adalah 6 bulan. Artinya ketika seseorang itu, perempuan yang hamil di luar nikah, lalu saat dia hamil 2 bulan dinikahi oleh seorang laki-laki, nikah dalam keadaan normal, dinikahi, ini hamil di luar nikah, bukan hamil dari pernikahan, hamil di luar nikah. Nang kada boleh itu nang hamil karena pernikahan, itu nang kada boleh. Itu nang wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahun. Perempuan-perempuan yang hamil masa iddahnya sampai melahirkan itu hamil dari laki suami yang sah. Ini kan di luar pernikahan hamil. Nah, maka setelah dinikahi sah mesti dihitung. Jika genap 6 bulan lalu lahir, maka yang lahir itu nasabnya kepada laki-laki yang menikahi, meskipun bukan yang membuahi nasabnya. Kan kalau 2 bulan berarti sisanya 7 bulan, berarti lebih dari 6 bulan.
Nah, tapi kalau umpama sudah 4 bulan hamil lalu dinikahkan, berarti kan 5 bulan lagi sisanya. 5 bulan kemudian lahir, maka baru bayi itu nasabnya tidak sah kepada laki-laki yang menikahi sekalipun itu yang membuahi. Karena berdasarkan firman Allah 2 ayat tersebut dapat disimpulkan sekurang-kurang masa kehamilan sah untuk menetapkan nasab seseorang adalah 6 bulan. Dari mana? Dalam surah Al-Baqarah mengatakan wal yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Menjelaskan usia menyusui adalah 2 tahun genap. Sementara dalam surah Al-Ahqaf wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, masa menyusui dan mengandung totalnya 30 bulan. Totalnya salasuna syahran, 30 bulan. Pada surah Al-Ahqaf itu tidak dirincikan berapa usia waktu menyusui, berapa mengandung. Yang jelas mengandung dan menyusui totalnya 30 bulan. Tapi dijawab dalam surah Al-Baqarah menyusui 2 tahun. 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Berarti untuk genap ke 30 sisa 6 bulan. Maka terjawab sekurang-kurangnya usia kehamilan untuk sah nasab itu adalah 6 bulan. Tapi apa jawaban Sidin? Pokoknya di sini sudah pokoknya kada tahu lagi aja dulu. Pokoknya menurut aku di sini pada doktorat S3. Pokoknya tatap karas Sidin. Dan saat itu ulun ternyata di antara peserta ada kepala KUA, nama beliau Bapak Haji Baitur Rahman. Ternyata beliau membenarkan apa yang ulun sampaikan. Itu betul, karena itulah pemahaman sahabat di sini. Sahabat sini yang sahabatnya. Tapi nang dilawal ini kan gelar orang tatap pokoknya di sini menurut aku dikarasin. Pokoknya ya, itu bang sudah. Ulun keingatan dengan perkataan Imam di Isya sudah sampailah undangannya ulun tadi sahabat dikit. Perkataan Imam Asy-Syafi'i, ujar Imam Asy-Syafi'i, dengan siapapun aku berdebat pasti menang kecuali dengan satu orang aku pasti kalah. Siapa itu guru? Yaitu orang bodoh. Bila berdebat dengan orang bodoh kada berilmu, aku kalah di sini. Bila berdebat dengan orang yang berilmu, aku pasti menang. Apa alasannya? Orang yang tidak berilmu itu dalilnya sebuting. Pokoknya, nah itu Bang, sudah dalilnya sebuting jepiat, tapi mengalahkan semua dalil yang kita uraikan. Pokoknya, sudah pokoknya harus usah digarasi. Bau betanangnya musuh harat ya keluar. Pokoknya itu Bang, itu dalilnya. Tapi kalau orang itu berilmu, kita kawan menjelaskan dan dia mudah menerima. Tapi kalau orang kada berilmu sudah pokoknya, kita nang berilmu nang kada kawan mengarasi lagi. Nah demikian mungkin yang dapat ulun sampaikan kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini sudah masuk pada isalah. Jadi untuk tanya jawab yang mudah-mudahan bisa kita kondisikan pada pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan ini menambah wawasan pengetahuan kita. Dan jika ada salah dari kitab sekali lagi minta halal minta ridha. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.